Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 25 Februari, adalah Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Ayat inti, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Allah Bapa kita yang di surga, dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita, haruslah pula menerbitkan konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi, dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi pujaan dan mengundang dunia supaya menatapnya. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia. Dengan pelanggaran, anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban kafirat Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana? Melalui hubungan dengan Kristus, mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian tidak ada bandingannya menjadi anak-anak Raja Surga. Janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita belajar sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan, melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya yang tersesat. Kebahagiaan sejati, halaman 15-16. Yesus menunggu untuk mengangkat engkau menjadi anggota keluarganya. Kekuatannya akan menolong kelemahanmu. Ia akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ulurkanlah tanganmu kepadanya, dan biarlah ia yang menuntunmu. Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 67. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita sudah pelajari pada beberapa hari yang lalu bahwa meskipun Yesus begitu mengasihi kita dan rela untuk menjadi korban pendamaian bagi kita, tetapi bila mana Allah Bapa tidak menyetujuinya, maka Yesus tidak dapat menjalankannya. Mari kita baca kembali pada Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 55 paragraf 3. Dikatakan, di hadapan Bapa ia telah memohon demi untuk orang-orang yang berdosa,
sementara segenap sorga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Permusyawaratan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Musyawarah damai itu, Zakaria 6 ayat 13, bagi anak manusia yang telah berdosa itu. Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang tersembelih semenjak asas dunia ini. Wahyu 13 ayat 8. Jadi, dalam rapat Dewan Surga itu, anak Allah memohon kepada Bapanya untuk menjadi korban pendamaian atau korban kelepasan bagi manusia yang berdosa. Diskusinya antara Bapa dan anaknya tersebut berlangsung lama. Apakah makna semuanya ini? Artinya, meskipun anak Allah oleh kasih-Nya kepada kita rela menjadi korban kelepasan bagi umat manusia yang berdosa, tetapi Dia harus menerima persetujuan Bapanya terlebih dahulu. Tanpa approval dari Bapanya, Yesus tidak dapat menjalankan rencana penebusan. Alkitab sudah terlebih dahulu menyatakannya dalam Galatia 1 ayat 4 yang merupakan ayat inti pada pagi hari ini berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Paulus menyatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk kelepasan kita adalah menurut kehendak Allah Bapa. Dalam Alkitab versi Contemporary English dikatakan, Kristus menaati Allah Bapa kita dan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Kembali kita lihat peranan Allah Bapa dan anaknya demi kelepasan kita. Yesus menyerahkan dirinya itu oleh karena Dia menuruti akan kehendak Allah, yaitu Bapa kita, Bapanya Yesus. Renungan hari ini dikutip dari Kebahagiaan Sejati bab 1 dan di sana Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut ini. Kebahagiaan Sejati halaman 6 paragraf 1 menyatakan, Anak manusia turun dari sorga untuk menyatakan Bapa itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Jelas, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Yesus datang turun ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya. Sebab hanya Bapa dan anaknya yang saling mengenal satu sama lain. Kemudian, apakah persetujuan Allah Bapa hanya dengan mengizinkan anaknya turun ke dunia ini? Oh tidak. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini masih dalam buku Kebahagiaan Sejati, kita baca dalam halaman 6 paragraf 2. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Lukas 4 ayat 18. Hal ini Yesus sampaikan saat Dia datang ke Nazaret dan seperti kebiasaannya pada hari Sabat, Dia masuk ke rumah ibadat dan membaca Alkitab. Yesus buka Alkitab dan Dia baca Yesaya 61. Siapakah Tuhan yang Yesus maksudkan yang telah mengurapi Dia? Mari kita baca ayatnya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi, Roh Tuhan Allah lah yang mengurapi Yesus dalam menjalankan misinya di dunia ini. Nah, kata Allah dalam huruf besar itu sama dengan kata Tuhan dalam huruf besar. Kedua kata tersebut diterjemahkan dari kata Yehova. Dan kita sudah pelajari bahwa Yehova adalah Allah Bapa.
Jadi ayat ini dapat dibaca menjadi, Roh Allah Bapa ada padaku. Roh Allah Bapa ini bukanlah oknum yang lain atau oknum yang berbeda dari Bapa. Roh Allah Bapa itu adalah rohnya Bapa itu sendiri. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris dikatakan The Spirit of the Lord God. Kata of dalam bahasa Inggris adalah kata sambung kepemilikan. Mari kita lihat salah satu contohnya dalam Alkitab, Kejadian 45 ayat 21. Di sana berkata, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan Children of Israel, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anak-anak Israel. Jika disebut anak-anak Israel, maka anak-anak tersebut adalah anak-anaknya Israel, yang adalah Yakub. Karenanya jelas, kata of adalah kata sambung kepemilikan, bahwa children tersebut adalah children-nya si Israel, yang adalah Yakub. Children tersebut adalah milik dari oknum yang bernama Israel. Jadi, jika dikatakan Spirit of the Lord God, maka Spirit itu adalah milik dari the Lord God, yang adalah Allah Bapa. Roh tersebut adalah rohnya Bapa. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris khususnya tentang kata sambung atau preposition of tersebut? Karena banyak orang yang menyatakan bahwa Spirit of God atau Roh Allah adalah oknum yang lain yang berbeda dari Allah. Padahal jika disebut Spirit of God, maka Spirit tersebut adalah rohnya God itu sendiri. Roh tersebut milik God. Jadi saat Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, maka yang Yesus maksudkan adalah roh Bapanya. Nah, kapan Bapanya Yesus mengurapi anaknya? Saat Yesus dibaptiskan. Perhatikan kembali pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 104 paragraf 2. Belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah cahaya kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Bapa. Langit terbuka dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati. Lambang yang tepat untuk dia yang lemah lembut dan rendah hati itu. Jelas saudaraku dalam Tuhan, kemuliaan Allah itu adalah rohnya Allah. Sebab itulah yang turun saat Yesus dibaptiskan. Itulah roh yang turun dalam rupa burung merpati, dan itu bukan oknum yang lain, tetapi lambang dari karakter Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadi Allah Bapa mengurapi anaknya dengan Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa itu sendiri, kemuliaan yang turun dari tahta Bapa. Karenanya, upacara baptisan Yesus tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Dan jika saudara pelajari Alkitab dan roh nubuat, setelah Yesus dibaptiskan, roh Bapa yang sama membawa Yesus ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam di sana, dan sesudah itu kembalilah Yesus ke Nazaret, lalu masuk ke dalam rumah ibadat dan membaca Yesaya 61. Karenanya, Allah Bapa setuju untuk Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia dan menjalankan misinya, dan untuk itu Allah Bapa urapi Yesus dengan rohnya Bapa itu sendiri. Mengapa penting sekali kita pahami tentang roh Bapa di dalam anaknya ini? Sebab dalam Kebahagiaan Sejati halaman 7 paragraf 2 dikatakan, demikianlah karakter Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah karakter Allah. Dari hati Allah Bapa, itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan di dalam Kristus, mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, Juru Selamat yang penuh kasihan adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Allah Bapa di dalam anaknya oleh kehadiran rohnya Bapa. Dan itu mengalir kepada kita umat manusia, yaitu umat-umatnya melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata,
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Nah, kapankah Allah Bapa terpisah dari anaknya? Waktu di kayu salib. Mari kita baca yang berikut ini dalam Kebahagiaan Sejati halaman 7 paragraf 3. Dikatakan, Kristus hidup dan mati untuk menebus kita. Dia menjadi seorang yang kena sengsara, supaya kita dapat turut ambil bagian dalam rahmat dan kegembiraan yang kekal itu. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya penuh kebenaran untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan puji-puja para malaikat untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci, bahkan sampai mati. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Lihatlah dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul di atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah merasa dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan yang dibuat dosa antara Allah dan manusia. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Beban dosa, rasa dahsyatnya dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Kembali saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menekankan bahwa turunnya Yesus ke dunia ini atas persetujuan Bapanya. Bapalah yang memperkenankan anak yang dikasihinya untuk turun ke dunia ini dan meninggalkan lubuk kasihnya. Dan Bapa sendiri hadir dalam hidupnya Yesus oleh kehadiran Rohnya Bapa. Tetapi akhirnya Bapa yang adalah sumber hidup harus berpisah dengan anaknya. Oleh sebab Yesus telah menanggung dosa-dosa bangsa, maka Yesus harus alami kematian. Itu sebabnya Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semoga kita bisa lihat betapa besar peranan Bapa untuk memberikan kelepasan bagi kita, yaitu sejak awal dan sampai kepada kematian Yesus. Sebenarnya sampai nanti Yesus datang juga Allah Bapa berperan besar, tetapi untuk renungan hari ini kita lihat sampai Yesus disalibkan, di mana Bapa Allah berperan besar sejak awal sampai kepada kematian anaknya di kayu salib. Karena oleh kematian Yesuslah kita menerima kelepasan dari perhambaan dosa, sehingga kita dapat dipersatukan kembali dengan Bapa. Itulah renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 72, paragraf 2. Semakin kita pelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan, dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan oleh kasih-Nya yang tak terbatas dan tiada taranya itu, Dia karuniakan anaknya agar menjadi korban kelepasan bagi kita, dan mereka yang telah menerima kelepasan tersebut menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang telah menjadi anak-anak Allah, renungan hari ini katakan, Yesus sendiri yang akan tuntun kita langkah demi langkah. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita bahwa meskipun Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita, tetapi peranan Bapa besar dari sejak awal sampai kematian Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pagi hari ini tentang peranan Allah Bapa dan anaknya. Meskipun Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kami, tetapi itu semua oleh karena Bapa, oleh karena persetujuan Bapa dan peranan Bapa dalam hidup anaknya.
Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami memahami betapa penting kehadiran Bapa dalam hidup kami, dan itu terwujud melalui kehadiran anak-Mu dalam hati ini. Menerima Kristus dalam hati, maka itu sama dengan menerima Bapa dalam hati kami. Kelepasan yang Yesus telah wujudkan menjadikan kami dapat bersatu kembali dengan Engkau ya Bapa melalui anak-Mu. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.